Satu, dua, tiga, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohayo gozaimasu, minasang. Sebelum pembelajaran kita dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kali ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, pada bab kali ini kita akan memasuki bab Hokkaido wa ima fuyu desu. Atau dalam bahasa Indonesianya, Hokkaido sekarang musim dingin. Nah, pada bab ini kita akan belajar tentang musim, kondisi udara, dan cuaca dalam bahasa Jepang. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu, pertama, dapat menyebutkan musim, kondisi udara, dan cuaca dalam bahasa Jepang. Lalu ada dapat menginformasikan musim, kondisi udara, dan cuaca di suatu daerah. Lalu, dapat memberitahu dan menanyakan terkait topik Hokkaido wa ima fuyu desu. Jadi di akhir pembelajaran kali ini tuh diharapkan kalian dapat menyatakan musim, kondisi udara, dan cuaca di suatu daerah dalam bahasa Jepang, dan juga menyatakan musim atau cuaca sekarang di suatu daerah. Nah, pertama kita akan belajar tentang Indonesia no Kisetsu. Indonesia no Kisetsu. Kisetsu ini artinya musim. Jadi, Indonesia no Kisetsu itu artinya musim di Indonesia. Nah, seperti yang kita tahu, Indonesia itu terdapat dua musim saja ya, yaitu ada musim hujan dan musim panas. Nah, musim hujan ini bahasa Jepangnya uki. Uki, musim hujan. Sedangkan, musim panas itu bahasa Jepangnya kanki. Kanki, musim panas. Nah, konteksnya di sini musim panas di Indonesia itu berbeda ya dengan musim panas yang ada di negara 4 musim. Contohnya Jepang. Ini beda lagi konteks kosakatanya. Kalau di negara 4 musim nanti ada lagi beda lagi. Jadi musim panas ini tuh lebih ke musim kemarau ya. Kangki itu lebih ke musim kemarau. Musim panas yang ada di Indonesia. Nah, sekarang kita belajar tentang Nihon no Kisetsu. Nihon no Kisetsu, yaitu musim di Jepang. Nah, Nihon itu Jepang kan, Kisetsu itu musim, jadi musim di Jepang. Nah, coba perhatikan gambar yang ada di sini. Kira-kira ini musim apa? Bunga-bunga bermekaran, bunga sakura bermekaran. Iya, ini adalah musim semi di Jepang. Apa sih bahasa Jepangnya musim semi? Musim semi itu haru. Haru, musim semi. Nah, musim semi di Jepang itu unik ya, karena pada saat itu bunga sakura banyak yang bermekaran. Seperti pada di gambar dan di video ya, bisa dilihat. Nah, haru itu biasanya terjadi pada bulan Maret sampai Mei di Jepang. Rentang waktunya sebentar ya. Nah, ada yang unik nih dari budaya Jepang saat musim semi. Bisa lihat di gambar bagian kanan atas, orang-orang pada piknik di bawah bunga sakura. Nah, ini tuh tradisi budaya Jepang yang namanya hanami. Nah, di saat hanami itu dilakukan saat bunga sakura bermekaran, jadi orang-orang pada piknik di bawah bunga sakura sambil melihat bunga sakura. Orang-orang Jepang membawa teman-temannya, keluarganya, dan makan bareng di sana. Nah, yang unik dari kosakata hanami ini adalah secara harfiah itu artinya melihat bunga. Nah, hana itu artinya bunga. Mi itu artinya melihat. Jadi, artinya secara harfiah melihat bunga. Nah, bisa dilihat ya di video ini orang-orang pada ada tarian-tariannya juga. Nah, selanjutnya
Nah, kalau selanjutnya ini kira-kira musim apa? Cuacanya cerah banget ya, ini bisa dilihat. Langitnya biru, awan putih. Nah, kira-kira musim apa nih? Hmm, ya, ini adalah musim panas di Jepang. Tahu dalam bahasa Jepangnya, natsu, natsu, musim panas. Nah, pada natsu ini ada yang unik nih, namanya Natsu Matsuri. Artinya festival musim panas. Nih, bisa dilihat dalam video orang-orang pada pakai yukata ya. Yukata itu adalah baju khas Jepang. Ya, mirip kimono ya, tapi beda ini, bukan kimono. Jadi lebih bahannya itu lebih ringan, lebih tipis dari kimono. Kalau kimono itu bahannya tebal. Nah, yukata ini emang khusus dipakai untuk musim panas. Nah, bisa dilihat ada stand food ya, street food seperti okonomiyaki, takoyaki di sana. Terus tadi ada yang pertama itu ada kakigori, yaitu es serut Jepang. Nah, yang unik dari Natsu Matsuri ini adalah nanti malamnya ada tari-tarian, kita bersama-sama menari di kerumunan seperti di foto yang ada di kanan atas. Lalu nanti ada hanabi. Hanabi itu adalah kembang api. Jadi nanti ada eh, penampilan kembang api yang ditampilkan di akhir festival. Nah, selanjutnya kita perhatikan gambar nih. Daun-daun, tanaman berganti warna ya, menjadi kemerahan, kekuningan, lalu daun-daun juga berguguran. Nah, ini adalah musim gugur. Ya, ini adalah musim gugur di Jepang. Atau dalam bahasa Jepangnya, aki. Aki, yaitu musim gugur. Nah, aki itu terjadi pada bulan September sampai November di Jepang. Nah, ini adalah waktunya tanaman berguguran, berganti warna. Jadi aki di Jepang itu sangat-sangat indah. Nah, selanjutnya kita perhatikan gambar ini ketebak banget ya. Ini musim apa? Iya, ini adalah musim dingin. Yaitu bahasa Jepangnya fuyu. Fuyu, artinya musim dingin. Nah, musim dingin di Jepang ini, kalau misalnya di prefektur atas seperti Hokkaido, bisa dilihat di gambar kiri atas itu saljunya tebal ya, banyak saljunya. Sementara di prefektur bawah di Jepang itu saljunya emang menipis ya, jadi sedikit. Nah, contohnya itu di Tokyo nggak banyak salju nih, tapi di kota-kota besar itu biasanya ada display illumination seperti gambar yang ada di kanan pojok kanan atas. Nah, itu tuh penampilan apa sih display lampu-lampu yang ada di kota besar. Nah, karena malamnya juga lebih panjang ya dari siangnya, jadi banyak nih apa sih kota yang menghiasi kotanya dengan lampu-lampu. Nah, sekarang kita belajar tentang Tenki. Tenki, cuaca. Nah, pertama nih, kalau cerah, kira-kira apa ya bahasa Jepangnya cerah? Nah, cerah itu bahasa Jepangnya hareteimasu. Hareteimasu, cerah. Bentuknya bentuk mas ya. Nah, terus ada berawan. Kalau berawan apa ya? Kumoteimasu. Kumoteimasu, berawan. Nah, selanjutnya hujan. Kalau cuaca hujan itu Amega Futeimas. Amega Futeimas. Sorry. Nah, selanjutnya bersalju. Kalau bersalju, Yuki ga Futeimas. Yuki ga Futeimas.
Nah, bisa dilihat ya di sini Yuki dan Ame itu dua-duanya futeimasu. Kok bisa dua-duanya sama futeimasu? Nah, futeimasu itu artinya turun. Misalnya nih, Ame. Ame kan hujan, berarti turun hujan. Ame ga futeimasu itu turun hujan. Nah, ini juga sama dengan Yuki. Yuki ga futeimasu, berarti turun salju. Nah, selanjutnya ayo kita mengenal kosakata apa saja yang berkaitan dengan musim, kondisi udara, dan cuaca. Di sini kita review aja sedikit. Nah, ini kisetsu. Tadi udah tahu ya, kisetsu itu musim. Nah, terus uki dan kanki itu musim di Indonesia, yang artinya musim hujan dan musim panas. Nah, terus ada musim-musim yang di negara 4 musim nih. Ada 4, haru musim semi, natsu musim panas, aki musim gugur, dan fuyu musim dingin. Nah, selanjutnya kosakata tentang cuaca dan kondisi udara. Nah, kondisi udara ini kita udah pernah belajar ya di bab sebelumnya. Jadi kita review aja sedikit. Atatakai hangat, atsui panas, suzushi sejuk, samui dingin. Nah, terus ada kosakata yang berkaitan dengan tenki. Tenki itu cuaca kan ya. Nah, hareteimasu itu cerah, kumoteimasu itu berawan, amega futteimasu itu hujan, yuki ga futteimasu itu bersalju. Nah, sekarang kita pelajari nih pola kalimatnya. Nah, ini pola kalimat untuk menyatakan musim atau cuaca saat ini. Untuk saat ini ya, jadi untuk besok atau untuk nanti, itu nggak bisa dipakai. Nah, pola kalimatnya itu tempat ditambah partikel wa, ditambah ima, ditambah musim atau cuaca, ditambah des. Nah, ini pola kalimat dalam bahasa Jepangnya. Nah, dalam bahasa Indonesianya itu tempat ditambah sekarang, ditambah musim atau cuaca. Nah, bisa kita lihat di sini, ima itu artinya sekarang kan ya. Berarti kita selipkan nih di sini. Selalu diselipkan ima jika ingin menyatakan musim atau cuaca saat ini. Nah, sekarang kita coba bikin contoh kalimatnya. Indonesia wa ima uki desu. Nah, di sini Indonesia tempat ya. Partikel wa, ima sekarang, uki musim hujan. Jadi Indonesia wa ima uki desu itu artinya Indonesia sekarang musim hujan. Nah, selanjutnya ada pola kalimat untuk menyatakan kondisi udara. Nah, pola kalimatnya itu tempat ditambah partikel wa ditambah kondisi udara ditambah des. Nah, bahasa Indonesianya itu berarti tempat ditambah kondisi udara. Nah, ini tuh pola kalimatnya simple banget ya. Ini pola kalimat dasar sebenarnya yang nani-nani ditambah des. Nah, ini mudah banget ya. Kita lihat contoh kalimatnya. Medan wa atsui desu. Medan wa atsui desu. Medan di sini tempat ditambah partikel wa ditambah atsui kondisi udara ditambah des. Ini pola kalimat simple sih, hanya menyatakan doang. Nah, jadi artinya itu dan kondisi udaranya panas. Nah, sekarang ayo kita latihan membuat kalimatnya dengan pola kalimat yang sudah dipelajari tadi ya. Nah, untuk menyatakan kondisi musim di Jepang saat ini. Nah, di Jepang ini sekarang itu bulan April ya. Berarti di Jepang itu musim spring, musim semi ya. Nah, haru. Nah, kalau haru berarti Nihon wa ima haru desu. Nihon wa ima haru desu. Nihon tempatnya Jepang, Nihon itu Jepang, ditambah partikel wa, ditambah ima sekarang, ditambah haru.
haru, musim, ditambah des. Jadi, Nihon wa ima haru desu. Sekarang di Jepang musim semi. Nah, selanjutnya untuk menyatakan kondisi udara di Bandung. Nah, di Bandung itu terkenalnya dengan kota yang sejuk ya. Berarti gimana nih kalau mau bilang Bandung itu sejuk? Nah, tinggal bilang Bandung wa suzushi desu. Bandung wa suzushi desu. Bandung itu sejuk. Nah, sekarang untuk menyatakan cuaca di Hokkaido. Nah, dia bisa lihat di gambar ini Hokkaidonya lagi bersalju ya, lagi turun salju. Nah, jadi apa kalimat yang tepat? Hokkaido wa yuki ga futte imasu. Hokkaido wa yuki ga futte imasu. Berarti Hokkaido turun salju. Hokkaido turun salju. Nah, untuk tugas di rumah, coba tulislah cuaca, kondisi udara, dan musim yang tertera di tampilan ini. Nah, cara taunya gimana? Nah, kita searching aja nih di internet kondisi-kondisinya sekarang. Nah, eh, untuk latihan pola kalimatnya yang telah diajari. Ya, nah, oke, ijo des. Udah selesai ya pembelajaran kali ini. Maaf bila ada kesalahan kata. Eh, Sensei pamit undur diri. Arigatou gozaimashita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.